untuk para jamaah yang menonton video ini. Pada video ini dengan tujuan yang sama, mencari kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Kita akan membahas 3 kunci emas yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, bakti kepada orang tua, adab di atas ilmu, dan ibadah sejati. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering mencari kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, apakah kita sudah menemukan kunci-kunci yang tepat? Kunci-kunci ini tidak hanya membawa kita kepada kesuksesan dunia, tetapi juga kesuksesan akhirat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, jiwa yang bersih, dan pikiran yang siap menerima ilmu. Semoga pembahasan kita hari ini dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT, meningkatkan kualitas hidup kita, memperkuat iman kita, dan membawa kita kepada jalan yang benar. Kita berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih soleh, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Semoga Allah SWT memberkati kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Pada pokok pertama ini kita akan membahas bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua merupakan salah satu asas penting dalam Islam. Orang tua telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Maka sudah sepatutnya kita membalasnya dengan rasa hormat, kasih sayang, dan ketaatan. Bakti ini tidak hanya membawa kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, bakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Bakti kepada orang tua mencakup beberapa aspek penting: menghormati dan mematuhi perintah mereka, menjaga kesehatan dan keselamatan mereka, memberikan nafkah dan dukungan, serta berdoa untuk mereka. Bakti ini juga meliputi menjadi teladan yang baik, menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dan memperlihatkan rasa syukur kepada orang tua. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14-15, Allah SWT berfirman, "Dan kini perintah kepada manusia untuk membuat baik kepada ibu bapaknya." Dengan berbakti kepada orang tua, kita dapat menikmati kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Bakti juga membuat hubungan keluarga lebih harmonis, menjadi contoh baik bagi anak-anak, meningkatkan kesadaran dan empati, serta menerima ridha Allah SWT. Bakti kepada orang tua juga memperkuat iman dan takwa kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita dapat menerapkan bakti dan kehidupan sehari-hari dengan beberapa cara, mengunjungi dan menghubungi orang tua, membantu pekerjaan orang rumah tangga, memberikan dukungan moral dan material, serta menjadi teladan yang baik. Kita juga dapat berdoa untuk orang tua dan memperlihatkan rasa syukur kepada mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, Allah SWT berfirman, "Dan berdoalah untuk mereka, karena doamu sangat berat bagi mereka." Contoh bakti yang baik dapat dilihat dari Nabi Ibrahim yang berbakti kepada ayahnya, Azar, dan Nabi Yusuf yang memperlihatkan kesabaran dan bakti kepada ayahnya. Nabi Yakub, sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar juga mempercontohkan bakti kepada orang tua. Mereka merupakan teladan yang baik bagi kita dalam bakti kepada orang tua. Marilah kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu merupakan salah satu asas penting dalam Islam. Ilmu tanpa adab dapat menyebabkan kesombongan dan keangkuhan. Kita harus memahami pentingnya adab dalam mencari dan mengamalkan ilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269, Allah SWT berfirman,
Dan orang-orang yang berilmu akan mematuhi bahwa ilmu itu adalah anugerah Allah. Yang ayat ini menekankan bahwa ilmu adalah anugerah Allah SWT yang harus disyukuri dengan adab. Adab di atas ilmu menyangkut beberapa aspek penting: kesabaran, ketawaduan, kejujuran, keikhlasan, dan ketaatan. Kesabaran dalam mencari ilmu, ketawaduan dalam mengakui kelemahan diri, kejujuran dalam menerima ilmu, dan keikhlasan dalam mengamalkan ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu tidak diperoleh dengan semangat, tetapi dengan kesabaran. Dengan memiliki adab di atas ilmu, kita dapat mencapai beberapa manfaat, meningkatkan kesadaran akan kelemahan diri, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teladan yang baik bagi orang lain, meningkatkan kesabaran dan ketawaduan, dan menerima ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berilmu dan meningkatkan derajat mereka di sisi Allah. Kita dapat menerapkan adab di atas ilmu dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa cara: mengakui kelemahan diri, meminta maaf ketika salah, berbagi ilmu dengan orang lain, selalu berdoa untuk kebenaran, dan menghormati guru dan ulama. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, guru adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang benar. Contoh adab yang baik dan dilihat dari Nabi Muhammad SAW yang selalu berdoa untuk kebenaran dan minta maaf ketika salah. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar juga mencontohkan adab yang baik dan mencari dan mengamalkan ilmu. Ulama dan cendekia Islam seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Sina juga mengamalkan ilmu dengan adab. Dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 59, Allah SWT berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Ayat ini menekankan pentingnya ibadah dalam kehidupan. Nah, pada pembahasan ketiga ini kita akan membahas yang namanya ibadah. Ibadah merupakan inti ajaran Islam dan kewajiban bagi setiap muslim. Ibadah bukan hanya ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah SWT. Ibadah mencakup takwa, ikhlas, tawadu, dan ketaatan. Ibadah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ibadah ma'dah atau ritual, ibadah ghair ma'dah atau non-ritual, dan ibadah qaidiyah atau ibadah hati. Ibadah ma'dah mencakup salat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghair ma'dah mencakup mencari ilmu, berdoa, dan membuat baik. Ibadah galbiyah mencakup mencintai Allah SWT dan takwa. Dengan melakukan ibadah, kita mencakup kesabaran akan kehadiran Allah SWT, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kesadaran dan ketawaduan, serta menerima ridha Allah SWT. Ibadah juga memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT dan meningkatkan kualitas hidup dunia dan akhirat. Kita menerapkan ibadah dengan melaksanakan ritual tepat, mencari ilmu, berdoa, berbuat baik, dan menjaga hubungan sosial. Contoh ibadah baik dapat dilihat dari Nabi Muhammad SAW yang selalu berdoa dan beribadah. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar juga mencontohkan ibadah yang baik. Ulama dan cendekiawan Islam seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Sina mengamalkan ilmu dengan ibadah. Dalam mengamalkan ibadah, kita harus memiliki niat yang tulus, kesabaran, dan tawadhu'an. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2-3, Allah SWT berfirman, kita ini tidak ada
keraguan kepadanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menekankan pentingnya ibadah sebagai petunjuk bagi masyarakat yang bertakwa. Dengan rahmat Allah dan berkat Allah SWT, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang 3 kunci emas menuju kebahagiaan. Bakti kepada orang tua, adab yang sungguh, dan ibadah. Semoga ilmu ini menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat iman, dan mencapai kesuksesan. Kita berharap dapat mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih soleh, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi para jemaah yang menonton video ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan kesadaran dalam menghadapi cobaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.